Radio Space, listen and enjoy. Oke, Blavers, saya bersama Bung Hendrasman. Saat ini kita berada di mana nih ya? Nah, Di mana kita? kita kenal nih tempatnya ya. Hafal ya? Itu Apa apa ya? Itu ada stadion. Oke. Oke kan? Di Kota Bandung pasti Di Kota kan? Bandung. Di mana di sekitarnya sini Bung Hendrasman kita juga surprise juga ya. Sebuah tempat yang ternyata tempat berkumpulnya teman-teman yang suka bermusik. Terus kemudian di kawasan ini di Siliwangi Food Space ini, Blavers, itu banyak macam-macam sajian. Ya. Bung Hendrasman, hari ini kenapa Ya. kita ada di sini? Kita akan meliput ya Oke. keseruan yang ada di dalam ini. Betul, Dan betul sekali. yang asiknya lagi ada banyak teman-teman talent-talent yang luar biasa. Wah, Itu ini dia. yang jadi bikin kita penasaran. Betul. Blavers juga pasti penasaran. Nanti kita akan cari tahu kiprahnya mereka dalam bermusik, terus kemudian spesifiknya mereka bermain musik itu di genre apa dan sebagainya. Nanti mereka akan tampil dan pastinya Blavers Radio Space juga ikut meliput penampilan mereka. Masih bersama saya Ferry Flow dan Hendrasman. kita Blavers Radio Space saat ini berada di Siliwangi Food Space. Listen and enjoy. Waves of sound, they take control. Feel the rhythm, ignite your soul. Across the stars, the signal's clear. Let the music erase your fear. Turn it louder, let it play. Blah, blah, radio's here to stay. Close your eyes, let it take you high. We're dancing through the cosmic sky. Blah, blah, radio space. Feel the vibe, embrace the pace. Listen and enjoy tonight. We're the stars, we're the light. Blah, blah, radio space. Turn it up, join the race. Feel the beat, don't be shy. Let's get lost in the sky. Jam 5 pagi aku OTW pulang ke rumah berkendara. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Masih dalam rangkaian bincang-bincang kita bersama teman-teman yang nanti akan hadir mengisi acara dari Labirin 2 titik ketiga di Siliwangi Food Space. Salah satunya bahkan sudah bersama saya sekarang Kata Juang. Kalau boleh tahu Kang, Kata Juang ini nih nama grup apa sih Kang? Kata Juang itu dulu kan ngeband ya, Oh, udah weh, bikin solo begitu. karya, bikin lagu, enak udah weh, mikirin nama Kata Malah lebih Juang. nyaman ya, Lebih nyaman, nyamannya nyalira teh. lebih latihan, lebih fleksibel, lebih apa gitu kan. Betul. Terus si Kata Juang juga, kita juga ada semboyan juga. Kata Juang itu bukan penyanyi, hanya menyampaikan kata lewat nada yang bersarang di kepala gitu. Wah, luar biasa. Kata Juang ini menurut Sahibul Hikayat bukan dari Bandung sebetulnya. Dari mana Kang? Dari Tanjung Sari, Tanjung Sari, gitu. Kabupaten Sumedang ya. Kabupaten Sumedang. Oke, Kata Juang sendiri di genre musik lebih ke apa sih? Balada atau lebih ke apa Kang? Kalau orang-orang lain menyebutnya ada yang balada juga, ada yang menyebut ngefolk, tapi pop ada bluesnya juga, ada ngefunknya juga gitu, Ada jadi juga. bingung juga gitu. Udah kan gimana kalian, yang penting berkarya aja gitu, Berkarya, dan- aja gitu. Banyak kalau menentuin genre kan udah stuck juga di dalam pengarya Iya, juga, malah terjebak ya. terjebak juga. Jadi biarkan aja yang menikmati karyanya mendeskripsikan sendiri, iya mah ngenahin, Ya. terserah genre namanya gitu ya. Bebas. Bebas. Kalau dari lirik-liriknya sendiri lebih menyampaikan apa kan? Kata Juang kan? Kalau Kata Juang lebih ke keseharian, terus ada juga yang kritik sosial juga. Di album pertama bertajuk Untuk Bawa Bangsa, berisi 9 lagu itu kan. Gitu ya. Tapi campur juga itu, ada yang nyeritain Parona gitu. Oh gitu. Ada, Seru ya. ada yang nyeritain kawan yang sudah meninggal juga gitu, Oh. karena overdosis juga. Mm-mm. Lebihnya terus ada yang ke kontemplasi diri juga. Gitu. Sudah mulai bermusik dari tahun berapa Kang Juan teh? Kalau bermusik dari SD juga, udah Dari SD diajarin kan? sama bapak, diajarin gitar gitu. Oh. Diajarin gitar di kelas kunci dasar. Hmm.
sampai ke sekarang mungkin. Sampai dengan sekarang. Belum ada bisa ngejreng teh SMP. Baru SMP. bisa. Terus mulai bikin lagu sendiri dari kapan Dari gitu teh? SMA. SMA sudah mulai SMA, bikin-bikin. SMA bikin-bikin. Dulu kan saya bandnya Kupang. Dulu kan lagi musim-musimnya emo teh kan. Terus setelah itu Suntuk bikin Reggae sempat. sempat reggae. Lama pas kuliah sama teman-teman kuliah bikin blues-bluesan gitu. Blues-bluesan. Blues yang 12 bar gitu, yang blues jadul lah gitu. Gitu. Berarti di Tanjung Sari sendiri Akang udah sering manggung mungkin ya? Sering juga ya? Soalnya nggak, kadang jarang lebih ke kemana-mana gitu. Maksudnya kemarin waktu 2009 aja ke Bali. Oh, sempat ke Bali? Oh. Untuk promosiin karya gitu kan. Karena mangkel gitu satu 9 bulan belum Covid, terus ke Tanjung Sari juga pulang. Kemarin sebelum 2024 Pangandaran juga sempat niatnya seminggu jadi 4 bulan gitu. Niat seminggu jadi 4 bulan. Kata Juang sudah berapa nih karyanya sampai dengan detik ini nih? Kalau karya yang belum direcord itu 50 ada. 50 kan? Sudah ini kan? 50, tapi yang sudah di record itu ada 14 kemarin Desember kemarin single. Single juga. Terus kemarin Januari bertepatan hari ulang tahun juga. Tajuknya lagu penyembuh. Lagu penyembuh Dia ulang tahun gitu kan, berkedok rilis. Kayaknya nggak muluk-muluk sih sekarang mah. Ya. Soalnya yang jauh-jauh tuh dikejar tuh susah juga ya. Gitu ya. Udah yang dekat-dekat. Yang dekat-dekat tapi pasti Pastinya itu. Kalau gitunya malah lebih nyaman panggilannya kan. Lebih nggak ada beban sekarang mah. Ya, beban tapi karya geningan nyata gitu ya. Oh, gitu ya. Udah banyakin lagu lah gitu. Gitu. Rilis di platform digital. Ntar ada rezeki mungkin zaman sekarang mungkin rilisan fisiknya hanya sebatas cendera mata mungkin ya. Gitu ya. Banyak-banyakin di platform digital. Kalau udah banyak mungkin satu desa lagu ada kemudian viral ya. Amin. Tapi sejauh ini ya Kang, dari sekian banyak genre yang akan udah pernah coba, mulai dari funk, blues, ballad dan sebagainya, folk juga tadi ada meren kira-kira yang lebih mendominasi karyanya lebih kemana, balladnya atau punknya atau apa gitu mungkin folknya sih, lebih ke folk ya? folknya terus ada bluesnya juga, ada country. Jangan-jangan malah menciptakan sebuah aliran baru kali Ya, kan? mungkin gitu Ya. Kan mungkin ada fokus psychedelic apa gitu. Psychedelic ya. Kalau platform digital sudah di mana aja Kang Juan? Kalau di YouTube ada, di iTunes, di Apple Music, iTunes ada, di Spotify juga ada. Spotify-nya apa namanya Kang? Kata Juang. Searching Lovers Kata Juang nanti akan menemukan atau akan ketemu dengan karya-karya spektakuler. Berbarang banyak omelan, berkurang tak terbangun tidur. Hati Pak Uwis berkata, goblok anjing setan salah.
Blabla Radio Space, listen and enjoy. Oke, sudah bersama saya dalam rangka Labirin 2 Tour titik ketiga nih kalau nggak salah ya. Teman-teman ini dari kelas kolektif pengganti. Kita kenalan dulu ya, Blavers ya. Mungkin dari yang sebelah sini yang paling ujung sama Kang siapa nih, Kang? Aku Tama. Sama Idam. Bood. Dik. Purnoboy. Yes, oke. Infonya terkait dengan karya mereka di musik adalah karya-karya eksperimental, betul ya teman-teman ya? Ya kurang lebih sih, pengennya sih begitu ya. Gitu Cuma ya. nggak tahu sih hasilnya gimana orang aja menginterpretasinya. Gimana interpretasinya, gimana mengapresiasinya ya. Tapi ini sudah terbentuk dari sejak kapan nih? 2018 ya. 2018. Dari 2018 memang sudah di ranah genre musik eksperimen seperti ini kah? Atau sebelumnya pernah main di genre-genre yang lain? Nah sebenarnya tuh kita emang awalnya tuh emang rencananya bikin garapan musik sebenarnya tuh dengan nama Kelas Pengganti lah gitu, Kelas Pengganti. Meskipun sebenarnya kita fokusnya bukan benar-benar musik sih ya, sebenarnya lebih ke performance art. Cuman yang memang kita basisnya adalah audio kayak gitu. Awalnya seperti itu, terus akhirnya berkembang. Kita coba awalnya tuh cuman berdua, waktu itu cuman saya sama Tama aja berdua awalnya. Cuman karena kebutuhan ada yang ngajak untuk perform, ya udah kita bikin deh Kelas Pengganti. Awalnya gitu, terus ternyata teman-teman kita ajakin juga untuk gabung. Awalnya kita mungkin emang basisnya jadinya yaitu ya grup performance art yang ya itulah audio lah gitu ya. Cuman pada akhirnya kita berkembang lagi juga, kita akhirnya memasukkan unsur-unsur teatrikal kayak gitu. Jadi kita sempat pentas teater juga tahun 2018 ya, itu ya pertama kali itu pentas teater. Gitu. Jadi ya udah akhirnya kita ngebebasin kolektif ini sebenarnya tuh untuk kita bisa bermain di ranah apapun, tapi mungkin emang fokusnya adalah di performance art gitu. Performance art dan ada apa aspek-aspek teatrikal juga ya. Oke, di antara teman-teman ini ada yang mungkin punya spesialisasinya di instrumen-instrumen apa aja, mungkin dari Akang? Aku main loop station ya, cuman apa kalau aku bilang itu alat zikir ya, berulang-ulang gitu ya. Itu sih. Itu kalau saya di gitar sih kebetulan Gitar ya. spesialisasinya ya. Kalau saya di MIDI-nya ya. Oke. Akang? saya di gitar akustik. Gitar akustik. Apa di sana? Aduh, sorry. Kalau saya ini pemain pengganti aja. Pemain pengganti, tapi dia menggantikan hal-hal yang paling sulit kayaknya. Benar ya. Di antara teman-teman ini sound engineer-nya siapa nih? Sudah. Ini nih sih menarik. Maksudnya kalau kita bicara sound engineer, kita tuh nggak sebenarnya apa ya, bisa dibilang kita di ranah yang kalau disebut ya bisa disebut amatir mungkin ya gitu, karena kita emang nggak ngulik secara profesional gitu. Kita emang lebih banyaknya kita so tahu, dan itu mungkin yang jadi ide awal dari Kelas Pengganti sendiri kan. Maksudnya kita memang pengen menggantikan suatu hal yang formal, suatu hal yang sudah biasa, suatu hal yang mungkin apa ya, kalau orang pengen main musik banyak tuntutannya, harus ngerti scaling nada apa progresi nada segala macam. Kalau kita sebenarnya ya emang pengen ya udah bebas aja dalam berekspresi kayak gitu. Makanya kita memang nggak pernah punya acuan yang pasti bahkan dalam membuat suatu karya bebunyian tuh kayak gitu. Bisa beda-beda setiap penampilan kayak gitu. Makanya kita emang nggak punya juga sound engineering yang kita kelola secara profesional gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi lebih dirembukin bareng-bareng aja kayaknya ya. Ini kayaknya enaknya begini-begini dan seterusnya ya. Iya. Oke, Tiff ini lebih cenderung ke eksperimennya dengan harpsichord-nya kah atau apanya gitu mungkin? Oh ya, kita emang kalau misalnya bicara eksperimen, kita berangkatnya biasanya dari lebih ke bikin puisi ya. Sebenarnya emang arahnya emang Titik pernah punya titik tolak dari puisi. Dari puisi. Iya. Tapi kemudian karena kami cukup lama terlibat di dunia teater dan performance art, itu akhirnya jadi pendekatan musiknya itu justru dalam kerja performance art gitu. Oke, teatrikal seperti itu mungkin. Seperti ya? itu, hampir seperti itu. Hampir seperti. Ini menarik loh. Kalau boleh tahu nih dukungan untuk musik teater, mungkin pernah perform juga bareng-bareng sama acara teater, itu kapan dan di mana waktu itu mungkin kalau toh pernah? Jadi ada rentang waktu dari 2018 sampai 2025 ini kami
sempat lagi seru-serunya musik-musikan. Full kami musik-musikan setahun 2 tahun. Terus lagi suruh main teater, tiba-tiba kita bikin teater aja. Ngumpulin pemain dari mana-mana, terus kita bikin satu teater dengan jenis musik yang memang jadi warna kelas mengganti. Jadi warna dan ciri khas dari teman-teman kolektif ini ya. Oke. Sejauh ini sudah pernah gig seperti ini udah berapa kali pentasnya? Banyak berarti ya? Iya, kami tuh kalau teaternya aja tuh udah 5, 6, ada nggak 6 judul? Ada kayaknya 6 judul. 6 judul teater yang kami produksi waktu itu. Kalau tunjukan musik aja nggak gitu. Berarti sudah banyak ya, lumayan. karya yang diapresiasi ke publik sudah banyak ya. Oke. Terus jejak digitalnya nih dari karya teman-teman ini sudah ada di platform apa aja nih? Nah, itu dia maksudnya kita saking kita maksudnya emang apa ya? Saking kita itu tadi seperti tadi saya bilang ya maksudnya kayak kita nggak terlalu matok terhadap apapun gitu, kita nggak mengacu terhadap misalnya kita audio engineering yang rapi yang dikelola secara profesional, kita nggak seperti itu. Jadi ya bahkan kita tuh lagu-lagu lama itu cukup banyak yang kita tuh nggak kita rekam dan kita bahkan lupa untuk mainin lagi kayak gimana. Gitu. Jadi maksudnya kita emang tertarik untuk melihat bagaimana setiap personil ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun gitu. Akhirnya dari setiap perubahan itu kan ketangkep dari apa ya, bubunyian yang dihasilkan masing-masing atau ide-ide teatrikal yang dihasilkan masing-masing gitu. Kita selalu melihat pertumbuhan itu seperti apa sih kayak gitu. Kayak dulu kita nuansanya dulu pas awal-awal tuh justru lebih ke teror sebenarnya. Oh gitu? Iya, serem juga ya? Suara-suara yang emang teror gitu sifatnya gitu. Bahkan dari teaternya pun sendiri cukup apa ya, dengan suasana yang mencekam gitu gitulah. Cuma kan sekarang kita yang lebih lembut kayak gitu. Jadi emang apa ya, jadi semacam seperti kelas aja, kita naik kelas setiap saat gitu kan, naik kelas dari SD, SMP, SMA dan terus mengalami perubahan kayak gitu. Itu yang kami rasa itu menarik gitu. Jadi kita emang nggak pernah ngerekam ya, tapi mungkin perlu kali ya gitu ya. Siapa tahu ya. Karena gini, teman-teman kolektif ini kan punya karya yang boleh dibilang karya yang ya keren udah pasti ya. Tapi siapa tahu karya-karya eksperimental dari karya teman-teman kolektif ini kan juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya, yang juga ingin bereksperimen dengan instrumen-instrumen, nada-nada dan seterusnya. Kalau boleh dispesifikasikan lagi nih, eksperimentalnya lebih ke eksperimen apa, ambient kah atau apakah? Nih, karena kemudian kita kan ada dari berbagai macam bidang sebenarnya. Ada yang kemudian melakukan eksperimen di dunia musik, pembunyian, ada yang di pertunjukan, ada yang di teks, puisi. Itu kalau dibilang di pemain pengganti itu dia tuh penyair kami. Oh dia penyair. Nah, jadi karena punya bidang-bidang masing-masing, justru ketika kami ketemu, temuan-temuan eksperimen-eksperimen kami itulah yang jadi hasil temuan eksperimental itu. Dan itu mungkin bisa jadi siapapun yang mendengar itu mungkin dia akan punya interpretasi sendiri. Oh ini kayaknya eksperimental apa mungkin begitu ya. Harapannya seperti itu. Oke, di karya-karya teman-teman kolektif ini sudah pasti semuanya instrumental ya, nggak ada yang mengandung apa yang dinyanyikan atau apa gitu. Ada juga ya. Ada yang sambil berbaca puisi. Ada yang teks yang kami baca berulang-ulang. Ada menyanyinya. Siap. Termasuk salah satunya yang nanti akan ditampilkan oleh teman-teman kolektif. Salah satunya kalau boleh spill apa nanti nama karyanya nanti? Ada satu lagu itu biasanya disebut Demi Masa atau juga Kerugian. Oh gitu ya. Demi Masa. Lebih menginspirasi apa dari judul Demi Masa nih? Itu sih penggalan ayat mungkin ya. Oh iya. Yang demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Mantap. Keren. Menukil dari sana. Gitu ya. Wah, keren Blavers. Jadi itu akan membawa apa ya, kayak semacam spirit yang berbeda ya dari karya teman-teman kolektif ini nih. Oke, satu hal lagi yang mungkin nggak kalah menarik kalau kita ingin nanya, teman-teman kolektif ini kan karya musiknya sudah pasti punya ciri khas sendiri, sudah pasti punya keseruan, keasikan, keunikan sendiri. Ada rencana nggak untuk juga berkolaborasi dengan aspek-aspek visual multimedia mungkin? Sangat terbuka Sangat terbuka kami dengan kolaborasi itu. Iya. Sangat terbuka. Kita
ya. Memang hampir tiap tahun tuh ada rutinan bikin kolaborasi dengan teman-teman dari berbagai macam bidang kesenian gitu. Oke. Sebab kalau dilihat dari karyanya eksperimental ini rasanya seperti sayur asam kurang garam kalau tidak didukung dengan aspek multimedia, kayaknya lebih seru kayaknya ya. Ya. Oke, kita tunggu aja karya dari teman-teman dari kolektif Kodong yang bisa di-share ke teman-teman kita, nyebutnya pemirsa kita Bluffers. Kira-kira apa sih dalam bermusik tuh apa yang harus kita persiapkan? Bermusik apa yang perlu kita siapkan? Mungkin yang perlu disiapkan itu pekaan pada bubunyian, ritme jantung diri sendiri kan banyak. Untuk bisa musik itu yang harus dipersiapkan mungkin rasa sih. Rasa, ya. Itu yang paling basic gitu. Pastilah, Iya. Dan makanya tadi ketika bilang kepekaan, ya kepekaan terhadap berbagai hal juga, termasuk peka terhadap diri sendiri, peka terhadap apa yang di sekitar kita, itu kan akhirnya akan mengolah rasa kita, dan itu yang menurutku sangat penting sebenarnya dalam Sangat musik. penting. Basic ya. Ya, paling basic Paling itu. basic ya. Punya tips sendiri? Enjoy. Kalau dari saya kayaknya mainkan apapun aja yang dirasa suka atau dirasa menyentuh, kalau mampunya segitu ya segitu. Terus Gitu ya. tetap belajar ya. Lepaskan saja beban-beban ya. Akang. Saya ikut tadi enjoy aja. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Selamat berkarya terus, dan kita pastinya atau Bluffers juga akan menunggu setiap saat karya-karya terbaru dari teman-teman kolektif ini ya. Sukses selalu, panjang usia selalu, dan kita masih menunggu karya berikutnya. Masih bersama kita di Bla Bla Radio Space. Listen and enjoy. Wayang berkelok dalam sendu, pesonanya mengasomani, resah meradang mengantar pasir yang jenuh. Selayang panjang dalam seni pesona. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Masih bersama kita di Bla Bla Radio Space, dan masih juga dalam rangka kita obrol-obrol dengan para pengisi acara di acara Labirin 2 Tour ini di titik ketiga ini kalau nggak salah. Dan salah satunya yang mungkin Bluffers sudah tidak asing lagi bersama Imam Kelana. Halo. Halo Om. Bang Imam Kelana, aku manggilnya Bang aja deh. Gimana sehat-sehat? Alhamdulillah Om sehat. Wah, ya. Kelihatannya masih energik terus nih. Tapi lalu Om. Kang Imam, Ya. ini kan Kang Imam juga salah satu yang ikut berpartisipasi di acara ini ya, Ya. Labirin 2 Tour ini ya, di titik ketiga. Nama Imam Kelana selalu hadir di setiap event-event yang wah, luar biasa deh. Alhamdulillah. Oke, nanti rencananya Kang Imam akan membawakan karya sendiri kah atau karya-karya dari siapa? Ya paling karya-karya sendiri Imam. Jadi paling bawain satu lagu yang lagunya almarhum Pamukti Mukti. Oh, Pamukti yang Mukti. aku hanya ingin. Oh. Jadi gitu aja. Itu termasuk lagu yang mungkin agak jarang dibawakan juga. Ya, mungkin jadi biar di digitalnya kan biar terus ke Betul. ke promosiin lah. Jadi biar kedengerin ke sana gitu. Gitu ya. Oke. Seorang Imam Kelana ini sangat-sangat produktif juga nih Bluffers ya. Kalau Bluffers mungkin ingin tahu lagi nih tentang kiprahnya beliau, kita akan tanya nih, Kang Imam,
kira-kira sudah berapa karya yang sudah dibikin nih sampai sejauh ini? Kalau yang udah dirilis teh 6 lagu kalau nggak salah itu, jadi yang featuring teh 3, yang Imam sendiri 3. Jadi yang lainnya lagi direkam, nanti Sedang dalam proses ya? Ya, sedang dalam proses 4 lagu lagi. Jadi rencana mudah-mudahan ini mah. Jadi ada lagu baru nanti pas mau menjelang bulan puasa gitu Om. Lagu religi? Bukan. Bukan ya. Jadi lagunya di-spill lah sedikit ya. Boleh. Jadi tentang yang udah nikah. Jadi yang penting mah kan yakin gitu aja gitu. Ya. Sebuah keyakinan bagi Imam Kelana nih nanti. Makanya nanti kalau albumnya sudah keluar ya mudah-mudahan lovers bisa menikmati juga ya. Ya. Tapi masih concern di ranah ballad ya atau balada masih? Iya masih Om. Jadi masih. Ya masih di situlah ya si jalurnya gitu. Tapi ada yang melenceng dikit gitu. Melenceng dikitnya ke arah mana nih? Ke arah yang pop-pop gitulah ya, merenya nggak tahu. Nggak tahu Imam nyebutnya apa pokoknya. Gitu ya? Yang penting mah enakeun deh nih Om. Oh gitu. Oke, enakeun dalam hal melodinya atau harmoninya atau lirik? Si liriknya Om lebih ke lirik sih, namun ya Imam pribadi gitu ya. Oh gitu ya. Jadi kebanyakan kan yang karya-karya Imam mah jadi dikasih sama orang Om, jadi si penciptanya gitu. Jadi gitu. ya. Jadi misalkan saya punya lirik nih atau punya apa, Mas Imam saya punya ini bisa di finishing nggak nih? Nah ya gitu ya. Iya begitu Om. Jadi boleh kayak juga. nanti yang sehabis lebaran ada jadi liriknya dari dia, si melodinya dari Imam gitu. Begitu ya. Oke. Sampai sejauh ini Kang Imam ada sudah menempuh juga di platform digital lain khususnya untuk karya-karyanya. Ya paling di Spotify, di ya? Spotify, di iTunes kayak gitu. Gitu ya. Ya, Gimana animonya yang mereka yang lihat? ya alhamdulillah Om. Kejar Spotify-nya dan iTunes-nya. Boleh dong diinfoin Spotify-nya di mana? Boleh si Spotify-nya namanya Imam Kelana. Udah di iTunes-nya sama, di platform lainnya juga sama Imam Kelana. Imam Kelana ya. Jadi terus kepoin terus karya-karya dari Imam Kelana, dan yang pasti amat sangat syahdu dan menginspirasi sih menurut saya begitu ya, benar ya. Gak tahu alhamdulillah Om kayak gitu. Karena Imam Kelana punya ciri khas sendiri. Oke, ada rencana untuk melangkah yang lebih jauh ke label misalnya? Nggak tahu, masih mikir-mikir, tapi ada yang nawarin gitu, ada yang nawarin, cuman masih mikir-mikir lah Om. Jadi apa ya, takutnya terbatasi si berkaryanya kalau masuk label teh gitu ya. Iya. Jadi kalau di ranah indie kan memang kita masih amat sangat bebas bereksplorasi, berkarya dan apa sesuai dengan idealisme kita tentunya ya. Iya gitu. Gitu. Oke, kalau dari karya terakhir nih, dari karya Mas Imam sendiri sebetulnya ada nggak sih satu lagu favorit yang amat sangat paling berkesan buat Mas Imam dari karyanya sendiri? Ada Om. Jadi yang Puan itu nyeritain tentang ibu Imam pribadi. Jadi Imam nulis itu buat kerinduan Imam yang mama udah nggak ada gitu aja. Jadi kayak yang berdoa aja gitu. Oh gitu, bertutur. Ya kayak lagi berdoa, kalau misalkan bawain lagu itu ya berdoa aja, mudah-mudahan malam-malam ketemu gitu di Amin. Gitu. Amin. Yang boleh dong sebutin satu judul lagu yang nanti mau dibawain apa? Anyelir. Engkau anyelir
kasih rahasiaku, ku cumbu kau perlahan dalam untai ingatan yang biru. Diam, ku karunkan engkau sebagai warta yang lalu jadi harta yang lalu. Labla Radio Space, listen and enjoy. Masih keseruan bersama teman-teman yang nanti akan mengisi panggung Labirin 2 titik ketiga di Siliwangi Food Space. Salah satunya teman-teman dari Coral Reef. Wow, siapa mereka? Yuk kita kenalan dengan mereka satu demi satu. Nama saya Sekar. Sekar, halo Sekar, apa kabar? Sehat. Nama saya Sinta. Sinta, halo Sinta, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya Dev Dilan. Dev Dilan. Dev Dilan. Saya kenal orang ini kayaknya nih. Dulu kayaknya dia di Bandung deh. Lumayan ya, kita pernah ketemu sepertinya ya. Sepertinya kita pernah ketemu. Udah pasti. Iya betul. Di atmosfer yang berbeda tapinya ya. Oke, Blavers, Coral Reef nanti juga akan berpartisipasi mengisi panggung yang sudah tersedia di sana. Cuman kan kita pengen tahu ya, apa sih kira-kira karya yang akan mereka bawakan nanti. Kita akan langsung tanyakan ya. Pak, boleh bertanya tentang karya nanti yang akan dibawakan? Writing mungkin startnya memang di aku. Nah, kemudian biasanya kami ramu bersama nih gitu. Oh, kompak ya? Betul. Aransemen ini Aha. di Dev. Nah, kemudian berbagai macam hal perintilan-perintilan yang mungkin kerap kali miss gitu deh. Kami berdua, Ibu Sinta yang mengurus. Ibu Sinta yang membenahi itu semua. Menambahkan harmoni juga. Harmoni. Iya. Oke. Sebelum kita tanya lebih jauh secara detailnya tentang karya mereka itu sebenarnya genrenya lebih kemana sih? Saya pengen tahu dulu nih teman-teman, Coral Reef itu ide nama itu dari siapa dan apa sih artinya Coral Reef itu apa gitu? Jadi kita tuh terbentuknya itu di Pulau Seribu. Ya, Pulau Betul. Seribu. Jadi kita tuh sebenarnya adalah kita tuh awal berteman ketemunya di salah satu grup teater di Jakarta. Nah, terus kita tuh lagi liburan ceritanya. Nah, terus di Pulau Seribu itulah kita pertama kali nyanyi bareng yang benar-benar cuma bertiga. Yes. Dari itu kayak wah ternyata kita jodoh gitu. Nah, sebagai pengingat memori itu di Pulau Seribu terbentuknya kita itu, maka kita menggunakan nama Coral Reef. Jadi sebenarnya nama Coral Reef itu kan kita selain mencari elemen laut karena ketemunya di sana, tapi coral sendiri sebenarnya diambil dari kata corale Italia yang berarti harmonizing kan. Choir. Kita pecah suara choir gitu, pecah suara karena kita sering menggunakan hal tersebut. Ya riff di sini sebagai musik gitu dan ya akhirnya jadilah Coral Reef. Pecah suara berarti nanti akan ada pecah suara juga di sini ya. Itu justru konsep lagu kita semuanya pakai pecah suara. Wah, Blavers. Bertiga nih nyanyi. Bertiga nyanyi. Iya. Keren banget ya. Musiknya lebih ke apa, Dev? Oke, awalnya kita tuh niatnya mau di folk ya. Musik folk. Cuma makin kesini sepertinya kita lebih masuk di genre ada modern pop rock, fusion. Cuma ada sentuhan juga dari gospel dikit gitu. Jadi ya ada jazznya juga. Jadi mungkin kita bilangnya lebih ke fusion ya. Fusion ya. Oh gitu fusion, ya. Seperti itu ya. Oke. Kalau nggak salah ada instrumen yang tadi aku lihat ke situ bahwa ada sequencer juga dan sebagainya, betul ya? Ya betul, ada sequencer gitu. Dan itu mungkin ada nuansa-nuansa elektroniknya juga mungkin di situ nanti? Elektronik mungkin seperti hanya ambience aja sih. Ambience-nya Ambience saja. Terus ya yang nanti keluar mungkin ada suara ya combo band biasa, drum bass gitu, cuma tambahan ambience-nya ya. Ambience. Wah. Tekstural, tekstural seperti suara ombak kayak gitu Oh nanti akan ada gitu. di salah satu lagu. Oke. Terus yang merancang choir-nya siapa nih? Kalau perancang choir kita lihat komposisinya, baru setelah itu kita bagi-bagi suara nih, karena sesuai dengan warna suara. Seperti kan Bu Sekar ini dia suaranya lebih
lebih alto, lebih sopran. Ya, saya lebih alto, ini sopran, terus Alto, aing alto. alto. Iya. Oke. Beda-beda itu. Ngomong-ngomong Coral itu tadi, Coral Reef ini sudah berapa lama sih? Kira-kira? Jadi sebetulnya kita tuh sudah terbentuk di 2019. Oh. Sejak yang tadi tuh jalan-jalan. Nah, kemudian kan dengan berbagai pandemi, terus kita juga sempat beda kota kebetulan. Oh iya. Dev pernah di Bandung, pernah di Betul. Jogja, saya pernah di Pangandaran, Busin Aku tetap. pernah di Jakarta dan kadang ke Palembang pulang Oh kampung. iya, jalan-jalan terus ya. Jadi Iya. perbedaan kota itu membuat kita sempat kesulitan mungkin awalnya Agak untuk vakum juga mungkin ya. betul. Iya, makanya baru aktif lagi itu di akhir tahun 2024. Kemarin ini baru banget. Oh, nah, baru kita banget. aktif Baru lagi. kembali. Gitu. Jadi masih fresh nih teman-teman ya. Tapi kok karyanya udah keren banget ya. Itu Maksudnya gimana tuh cara ini kadang-kadang gini, kadang-kadang teman-teman ya atau bluffers juga untuk bisa menyatukan atau menyamakan chemistry gitu ya dalam satu grup kan nggak gampang ya. Tipsnya apa nih dari Coral ini? Gak tahu ya, justru itu sebenarnya menurut kami adalah magicnya. Karena ya mungkin kalau secara keseluruhan bisa dibilang 5 tahun lebih itu belum lama bagi banyak band yang jauh lebih lama lagi. Tapi saya rasa sejauh ini kami adalah teman. Dan kami teman dekat Itu banget. ikatan emosional yang akhirnya Betul. membuat teman-teman jadi satu chemistry ya. Iya, Betul. dan kita juga punya spirit yang sama gitu Betul. di musik dan juga kita ingin menyampaikan sesuatu dari Wah, karya-karya kita luar gitu. biasa. Makanya kayak bahkan pandemi aja yang kita memisahkan kita semua aja kita nggak bisa kemana-mana, kita masih bisa menghasilkan karya. Betul. Cuman waktu itu kita cuma modal dari WhatsApp gitu. Oh iya? Lagu yang Kiriman. bikin lagu yang barusan tadi dinyanyiin. Oh, keren. Ngomong-ngomong di antara bertiga ini yang selalu memberikan kontribusi di lirik lagu dan sebagainya dari teman-teman bertiga siapa? Aku biasanya kalau untuk Ibu lirik Sekar. ya aku yang Mbak Sekar. Mbak Sekar. Sudah ibu-ibu kok. Iya. Soalnya dia tadi bilangnya ibu. Iya, kita emang saling ibu-ibu aja. Oh gitu ya. Saya juga bapak-bapak. Iya, iya. Gimana? Jadi Mbak Sekar ya? Iya, yang biasanya memang saya kalau untuk menulis lirik ya gitu dan lagu. lebih terinspirasi dari apa? Sebetulnya biasanya? kalau inspirasi itu dari mana-mana sih, Mas. Jadi aku memang kadang begini, kita ngobrol, tiba-tiba kenapa tidak menjadikan itu sebuah lagu saja gitu kan? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Catat. Jadi note saya seperti mungkin banyak orang lainnya Wah, isinya keren ya. kata-kata aneh dan juga draft mungkin. Oh gitu, berarti seneng bikin-bikin puisi juga ya? Betul. Keren. Oke. Terus dari sini masuk ke dapur ini atau dapur ini? Ke sini dulu. Oke. Saya mentranslate menjadi musiknya. Disesuaikan dengan runutan lirik-liriknya ini Ya, kayaknya cocoknya untuk musik yang begini dan seterusnya Jadi begitu biasanya ya. juga ada nadanya. Nah, nadanya di sini dilempar ke Dev terus kemudian wah oke, atau wah ini sepertinya coba nanti kita ramu. Nah, kalau menurut saya Dev itu selalu dia adalah orang yang paling bisa mentranslate maksud saya, meskipun saya ini bukan orang yang memiliki background musik sebetulnya. Oh gitu. Jadi saya betul-betul dari nol dan saya hanya punya nada dan punya lirik, kemudian Dev bisa mentranslasikannya, kemudian Sinta bisa menambah kekayaan. Jadi menurut saya kami ini adalah sesuatu yang sangat saya anggap berharga lah. Dan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Dan kebetulan Dev juga orangnya yang responsif juga ya. Betul ya? Ya, Dev, kalau untuk menerjemahkan lirik-liriknya ini butuh berapa lama sih? biasanya ya Berkomposisi? udah dapat berkomposisi tergantung dari kesulitannya dan mungkin moodnya kali ya. Gitu ya. Tapi untungnya lirik Kaskar ini suka langsung kebayang gitu. Oh, gitu. Kebayang, udah gitu kita coba dari beatnya langsung dari situ, udah gitu kita cari akornya. Setelah itu baru cari yang lainnya lagi. Terus kita duduk bareng Duduk kayak bareng. gini dan Ya. seterusnya. Oke. Dari karya-karya yang sudah ada, Coral Reef sudah ada klipsnya mungkin? Clips itu sebenarnya kita udah sempat syuting sih, tapi belum benar-benar dirilis yang kayak ini video klipnya official gitu. Tapi sepertinya akan muncul sebagai lirik video. Iya, mungkin akan lirik video. Ya, tapi sejauh ini sih yang udah ada baru lagunya aja sih, audionya. Boleh spill sedikit judul lagunya apa nanti? Nanti kita akan ngebawain 3 lagu. Pertama kita akan bawain lagu judulnya Hidden Truth. Ini lagu baru banget rilis Masa? berapa hari ini, beberapa hari yang lalu. Kita di Bandung rilisnya. Luar biasa.
Bandung dapat penghargaan nih. Oh iya. Keren. Makanya terus yang kedua itu judulnya Yang Biru Yang Tak Mati. Itu adalah lagu yang juga sebagai pengingat pertemuan pertama kita di musik kita di Biru Yang Tak Mati. Pulau Seribu itu tadi. Wah, Yang barusan keren ya. kita nyanyiin rap itu adalah rapnya Yang Biru Yang Tak Mati yang barusan. Oh gitu. Iya, terus yang ketiga judulnya Sudah Sampai Belum Ma. Sudah sampai? Sudah sampai belum Ma? Sudah sampai belum, Ma? Ini pertanyaan atau? Pertanyaan, sampai belum Ma? Itu coba. Sebenarnya yang uniknya adalah lirik itu pertama kali tercetus ketika aku kurang lebih baru lulus SMA. Nah terus aku nggak tahu itu terendap di suatu saat di suatu tempat, kemudian aku tidak pernah sentuh, kemudian datanglah teman-teman ini dan kita menjadi satu kesatuan. Di situ aku lempar ke teman-teman dan ternyata teman-teman suka. Nah akhirnya itu akan kita nyanyikan nanti. Bahkan Sudah Sampai Belum Ma ini juga belum rilis sebenarnya, baru gitu. akan rilis nanti bulan Februari. Februari Nah, ini. yang sudah ada baru Keren. jadi Hidden Truth dan Yang Biru Yang Tak Mati sudah ada. Biru Yang Tak Dari Mati, di oke. Spotify dan Berapa karya yang sudah dibikin nih? Kalau untuk yang sudah jadi, ya sebetulnya tadi yang sudah disebutkan oleh Sinta. Nah, cuman kami lagi ngedraft nih sebenarnya. Mohon doanya, karena Amin. kami kepengennya Ya. tahun ini sekitar pertengahan tahun kami pengen rilis album. Amin, 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 amin. Dan ini sudah perjalanan tour yang keberapa kira-kira? ini adalah Perdana. Perdana ya, perdana. Sebelum-sebelumnya mungkin di Jakarta atau apa sudah sering mungkin ada gigs-gigs seperti ini? Di Jakarta pernah sering ya. Cuma kan karena kita baru aktifnya lagi 2024 akhir. Akhir ini Jadi ya. belum terlalu ramai. kita biasanya kita di Jakarta dan Depok sih. Iya, Jakarta dan Depok udah sering lah teman-teman ya. Berapa lah? Ada mengisi keseruan-keseruan seperti kayak di sini ya. Ya, kurang lebih. Oke. Ada rencana nanti untuk ke label juga? Sejauh ini mungkin kita ngalir aja sih. Ngalir aja ya. Iya. Gimana peluang dan Gimana kesempatan peluang, dan betul. gimana intuisi kita ya. Iya, Kayaknya kita betul. mending di ranah ini deh atau gimana gitu ya. Iya. Oke. Terus kedepannya album yang akan dibuat itu apakah sudah di ranah digital juga? Itu kan masih draft. Nah, jadi nantinya akan ada di platform digital. Oke. Gitu. Kalau sejauh ini sih kita untuk album yang ini ada 7 lagu. 7 lagu. 7 lagu. Nah, tapi kita juga karena kita tangannya agak-agak gatelan, jadi kita udah ngedraft iya, udah ngedraft album kedua dan ketiga juga, tapi ya satu-satu. Satu-satu lah ya. Iya. Kasihan dia sono. Ntar keriting jarinya tuh. Kerjanya disamperin, gue punya ide. Iya. Ntar dulu. Siap, simpan dulu. Dev kan tadi kalau nggak salah cerita dari teman-teman kan dari Bandung juga ya. Iya, betul. Dulu di Bandungnya di mana dulu, Dev? Saya tinggal di Riung Bandung. Oh, di Iya, Bandung. Riung Bandung. Wah, terus hijrah ke Jakarta Iya, ke karena Jakarta. satu dan lain hal ke Jakarta aja ya. Iya, betul, karena- Dan akhirnya ketemu teman-teman yang memang udah sohib nih ya, udah Betul. soulmate semua ya. Tiba-tiba jadi sohib. Tiba-tiba jadi sohib. Gara-gara Pulau Seribu nih, si Batu Karang itu. Nanti bikin lagunya ya Batu Karang gitu. Batu ya. Karang. Boleh dicatat. Siap-siap. Oke. Nah teman-teman seperti yang tadi kita udah obrolin di depan ya, untuk membuat satu chemistry membuat sebuah grup itu kan nggak gampang, butuh ikatan emosional juga dan kekompakan dan seterusnya. Nah ini Blovers nih mungkin juga butuh inspirasi dari teman-teman. Gimana sih kalau kita untuk terus supaya tetap kompak dan dalam bermusik, terutama dalam grup. Mungkin dari Kak Sekar ada tips apa, Kak Sekar? Sebenarnya kalau dari saya gini sih, aku rasa kekompakan bukan hal yang bisa dipaksakan, tapi selama kita ingin mengatakan hal yang sama dan sama-sama ingin menuju hal yang sama, itu natural. Natural aja ya. Oke. Kalau Kak Sinta, Iya sebenarnya kurang lebih sama kayak Sekar bilang ya, tapi emang kalau dari kita sendiri personal sih, aku juga ngalamin gitu selama 5 tahun kita jalan ini tuh juga ada naik turunnya juga di musik, dan karena kita kan juga belum kerja yang fokus di musik ya, kita juga punya pekerjaan yang lain, urusan yang lain, dan itu kayak kadang ada pertanyaan juga, ini kita bakal sukses nggak ya di musik gitu loh, kita bakal dilanjutin apa enggak ya, ada kayak gitunya, kayak apa kita terus atau enggak nih di Coral Reef, tapi percaya aja kalau emang itu passion dan itu kayak rasanya aku kalau nggak di musik nih kayak aku nggak akan happy gitu loh, jadi ya. kayak ya udah lakukan terus aja gitu. Seperti ada sesuatu yang hilang mungkin ya Iya. kalau versinya Kak Sinta. Kak Dev? Oke. Yang paling penting sih kita harus sadar kalau kita berbeda. Tapi kita harus punya tujuan yang sama, itu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Kita harus punya tujuan yang sama. Iya. Terakhir sebelum kita tutup obrol-obrol kita nih, di antara karya yang sudah ada yang paling favorit lagu apa?
Harus sama nggak? Enggak. Ayo kompakan dulu. Ini apa? Tapi nggak harus yang udah rilis kan? Terserah. Mungkin di antara teman-teman ini lagu kok berkesan banget ya kalau kita bawain. Nah, mungkin adakah seperti itu? Dari Hidden aransemennya, dari ya? Aku sebut Hidden Truth. Radio Space, listen and enjoy. Nah, Blavers, kayaknya kita jangan sampai kelewatan juga atau terlewat info di mana Labirin 2.3 ini teman-teman yang nanti akan perform itu tempatnya di mana sih? Di Siliwangi Food Space. Nah, kita pengen tahu lebih jauh nih tentang wahana yang ada di sini. Luar biasa keren, enak tempatnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah berkunjung ke sini, nanti kita akan cari tahu ada keseruan apa sih di tempat ini. Dan sekarang sudah bersama saya Kang Oos dari Siliwangi Food Space. Apa kabar, Kang? Aduh, baik. Sehat ya? Aman, sehat. Alhamdulillah, luar biasa nih. Terima kasih nih udah bisa kumpul bareng kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Terima kasih juga udah menyempatkan hadir. Iya, betul. Kang Oos, ini Siliwangi Food Space ini boleh dong cerita sedikit tentang tempat ini seperti apa sih? Tempat ini tuh tempat ini sebenarnya udah lama ada tempat ini, cuman memang kita kelola itu memang baru di tahun kemarin ya, baru beberapa bulan di tahun kemarin diambil dialih kelola lah. Tapi terus saya pikir apa yang bikin jadi lebih menarik gitu, karena kan sayangnya tempatnya kalau lihat dari SWOT analisis kan di tengah kota sekali ya. Betul. Sangat dekat dengan pusatnya Bandung. Strategis ya. Strategis banget lah gitu di Jalan Siliwangi. Di Jalan Aceh itu dekat Stadion Siliwangi, sebelah Manggala Siliwangi. Terus Jalan Riau dekat, ya pokoknya pusatnya orang lah. Cuman bikin sesuatu apa ya yang bisa bikin orang lebih tertarik, terus bisa saya pikir karena Bandung itu kan dari dulu ya itu ya seniman, musisi banyak banget di Bandung, makanya tapi sekarang kan meredup ya sepertinya. Mungkin salah satunya mungkin karena nggak ada space-nya aja gitu buat mereka bisa intermission atau show off ininya ya, karyanya gitu. Mungkin ya saya pikir mungkin ngajak kawan-kawan, terus juga om-om ini yang mengajak bisa memfasilitasi secara medianya kan. Ya apalagi gitu, tinggal kemauan aja gitu. Iya, siap. Nah, kita masih bicara tentang wahana ini, Siliwangi Food Space ini kan kalau kita datang atau Blavers nanti satu saat mau main berkunjung ke sini, menikmati auranya, ambience-nya seperti apa, atmosfernya seperti apa, banyak sekali sajian-sajian yang sudah ready di sini. Dan ini ada berapa tenan ya, Mas Kang Oos? Kita itu kurang lebih ada 6 tenan deh. 6 tenan ya? Ada 7 tambah 1 di atas. Oh, di atas ada. Oke. Jadi ada steak gitu, ada burger, kalau ada masakan Korea, ada dimsum juga. Itu paling laku. Kopi-kopian pun hadir ya di sini. Itu mah wajib. Di dalam setiap tongkrongan kayaknya perkopian harus hadir. Dan yang penting yang ternyata sudah kita lihat tadi, colokan listrik. Nah, ya. Tempat nongkrong masalahnya. Tempat nongkrong sekarang ya orang tidak bisa lepas dari gadget. Jadi ya udahlah, setiap titik meja itu difasilitasi lah, biar pada mabar pada betah. Betul. Nah, terus Blavers di sini juga sudah tersedia, ada boleh dikata mini stage, tapi mini stage-nya ini juga kayaknya bukan mini stage yang abal-abal ya, cukup serius sih. Nah, jadi dengan adanya hadirnya stage di situ tuh yang nanti kita akan lihat tampilan-tampilan itu memang difasilitasi untuk teman-teman yang juga ingin berkarya secara musikal di sini ya.
gitu ya. Jadi memang kalau- konsepnya seperti itu ya. Ya kemarin baru ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan yang lain gitu. Iya memang mungkin Bandung perlu tempat untuk panggungnya mereka yang baru bisa mau mulai album gitu, berkarya di musik lah, serius gitu, berkarya lebih serius, terus bisa di record, bisa di apa kan ada fasilitas dari Oh teman-teman. ada ya, bisa di record juga. Di record nanti bisa dari audio dan videonya bisa dilihat, bisa kan biar bisa di platform. Mereka rata-rata kan punya platform sendiri, Betul. bisa upload, Bisa bisa mempromosikan biasa, ya. dirinya sendiri gitu kan. Ya alhamdulillah, saya sih senang aja dan kita nggak narif untuk tempat Gitu nggak ya. narif. Hmm. Kalau ada yang mau boleh. Blavers, jangankan Blavers, saya juga mau sebetulnya. Cuman saya belum punya grup band, gimana ya? Bikin deh. Oke, Blavers, jadi itu tadi informasi yang boleh dikata informasi penting juga ya. Jadi kalau teman-teman punya karya, punya grup atau bahkan solo sekalipun ingin menjajal panggung di sini seperti apa, silakan main dulu ke sini, icip-icip dulu sajian-sajian yang ada sambil lihat teman-teman yang juga lagi perform. Siapa tahu nanti bisa ikut nimbrung di situ, bisa di-record juga, terus ada video juga ya. Ya. Keren banget loh tempat ini nih. Dan ini nggak cuman band aja ada. Misalnya mau ada yang bikin event waktu itu kan ada apa nobar terus apa Oh, kita dimungkinkan untuk itu dimungkinkan ya. ya. Wah. Jadi terbuka lah buat Asik. yang mau berkarya mah. Yuk, mari merapat ke Siliwangi Food Space. Ini berarti Jalan Aceh nomor berapa nih? Nomor 6. Nomor 6 ya? 66. Nomor 66. Hadir ke sini, parkirnya aman, nyaman. Pokoknya nyaman lah ya. Siliwangi Food Space ini sebenarnya istimewa kalau kata orang-orang yang datang. Cuman mungkin karena tidak terlihat dari depan, sengaja begitu ya, supaya nggak terlalu outstanding yang malah nggak nyaman terlalu ke jalan gitu. Cobain aja main kalau pas lewat gedung Geraha Manggala Siliwangi itu, sebelah kanan tuh pasti terlihat atau dari arah Ciapit sebelah kiri pasti terlihat. Saya nggak mau ngomong banyak, cobain main kesini, cobain makanannya, cobain ambience-nya dan kehangatan kami semua yang ada di sini, karena pasti biasanya kita ngajak ngobrol bareng yang nggak kenal juga. That radio space, turn it up, join the race. Feel the beat, don't be shy. Let's get lost in the sky. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Nah, Blavers, saatnya kita untuk berbincang-bincang nanti. Ini dalam rangka Labirin 2. Ini salah satu tour dan ini titik yang ketiga di Siliwangi Food Space. Nah, yang luar biasanya kali ini talentnya luar biasa banget, Blavers, karena dia datang bukan dari tempat yang dekat-dekat sini di Bandung, tapi nun jauh di sana di Solo. Siapa dia? Dengan The Crips. Halo, Mas Angga. Piye kabarnya, Mas? Sehat. Terus, Mas. Mantap. Mas Angga, ini senang sekali ya Mas Angga bisa hadir di kota kita, di kota Bandung ini ya, untuk ikut juga memberikan apresiasi buat teman-teman musisi di kota Bandung. Terutama kan Mas Angga sendiri kan hadir dari kota Solo, bawa nama bandnya atau grupnya, boleh dikata begitu, The Crips, luar biasa ya. Iya. Saya mau nanya dulu deh sebelum kita tanya panjang lebar, kalau The Crips sendiri itu sebetulnya lebih memaknai apa sih dari kata The Crips-nya nih? The Crips-nya itu karena panggilanku di Solo kan Kribo ya. Oh, Kripo. Iya, karena dulu sebenarnya Kribo. Masa tak? Iya, dulu Kribo terus semakin panjang malah Terus sekarang di bonding. jadi turun sendiri. Jadi turun sendiri. Nggak tahu kenapa gitu kan. Oh, gitu. Ya paling gitu. Mungkin faktor cuaca kayaknya, Mas. Oh, jadi The Crips itu dari julukan panggilan dari Iya, teman-teman panggilan. kalian. Kripo, The Crips. Oh, tapi keren itu namanya ya. Oke. The Crips sendiri ini Mas Angga ini solo ya? Iya, solois. Solo ya, Kebetulan solois ya? solois. Oh gitu. Karena sempat punya band berapa kali bubar. Bubar. Iya. Kalau orang Jawa bilang Blavers barji barben. Wah, barji bubar bar. siji bubar kafe. Ngomong-ngomong udah mulai bermusiknya dari tahun berapa nih Mas Angga nih?
Aku bermusik dari lama ya, dari 2004 sebenarnya. Oh, iya? Tapi awalnya memang di blues-bluesan kan. Oh, ngeblues. Sebenarnya emang ranahnya di blues, Aha. terus elektrik, Sempat elektrik juga. Wih, terus mantap. akhirnya ketemu sama, waktu itu aku masih di Jakarta, di ada namanya acara di Minang, terus ketemulah sama sosok Adrian yang waktu itu main resonator. Wah ini yang cocok. Akhirnya 2004 terus aku ngejar gimana caranya aku harus punya resonator itu, karena memang jarang ya di Iya, Indonesia. iya, iya. Akhirnya dengan penuh perjuangan dapatlah resonator itu Dapatnya ya. itu di tahun 2020. Oh iya. Iya, baru dapat 2020. Dari sekian tahun berjalan baru dapat itu. Baru dapat itu. Susah juga dapetinnya ya. Susah. Oh. Karena memang nggak terjual ini ya, kayak biasanya di toko-toko musik gitu. Gitu ya. Susah juga emang, kayak impor gitu. Betul. Tapi berarti resonator yang sekarang dimiliki oleh Mas Angga ini custom atau Enggak, itu original dari apa ya, dari pabriknya begitu. Oh itu ya, jadi bukan ada pesanan khusus apanya enggak ya? Nggak ada yang mau di sini sebenarnya. Oh, agak gitu. susah karena konstruksinya Agak susah, ya? agak aneh sama akustik kan. Gitu. Tadi aku sempat sih menyimak, wah memang agak lain suaranya ya, luar biasa, langsung terhipnotis kita dengan suaranya itu. Oke, nah Blavers The Crips ini mengusung genre yang boleh dibilang agak langka juga ya, dark country. Nah, dark country ini kita nggak tahu kalau di kota Bandung ini apakah juga ada penikmatnya juga atau gimana. Kita cari tahu kalau di Solo piye Mas, dark country piye Mas? Kalau di Solo nggak ada satu, ya cuman aku aja. Cuman Mas Angga tok gitu ya. Luar Jadi biasa. emang bener-bener dari instrumennya, dari pemilihan materi lagu, pemilihan warna. Jadi aku pengen yang beda nih dari keseluruhan. Karena kalau diambil garis lurus contoh ininya, resonator itu kan familiarnya di Amerika ya, di Mississippi. Sedangkan itu di tahun 1930-an atau ya sekitar segitu. Dan Indonesia kan masih belum familiar di era musik yang tahun 60-an itu udah lebih tua. Makanya terus ini kayaknya belum pernah kejamah di Indonesia kan. Akhirnya yaudah aku bawa ambil genre itu aja gitu. Dark country, tapi setidaknya Mas Angga mungkin punya satu musisi yang juga beraliran sama yang mungkin menginspirasi Mas Angga bersama The Crips itu. Kalau boleh tahu siapa musisi yang memang jadi panutannya di aliran itu tuh di dark country? Di dark country-nya itu nggak ada, nggak ada. Cuman kalau di resonatornya tuh semua pemain resonator pasti bilangnya ini si Robert Johnson. Karena memang gitu. Tapi itu kan ballad ya? Lebih ke balada ya? Lebih ke balada. Delta maksudnya. Blues lebih ke sana larinya. Oke. Dengan milih genre dark country ini kan sebetulnya sebuah tantangan ya, Mas? Ya, betul. Apalagi kalau kita baca pasar industri musik, ini kan amat-amat mengerucut gitu ya. Buat Mas Angga sendiri ini tantangan ini gimana, Mas? Semenjak ada digital streaming gitu, menurutku pasar ini semakin luas ya. Jadi saya juga punya kesempatan juga untuk ke arah luar. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang saya incar gitu. Jadi kayak di Amerika sendiri, di Tennessee atau di Nashville, musik kayak gini memang udah banyak. Oh iya. Makanya saya ngincarnya ke sana gitu kan. Dan berharap ya Mas Angga lambat laun dengan The Crips mensosialisasikan genre ini, mungkin siapa tahu ada yang juga terinspirasi untuk mencoba genre ini ya. Kita masih bicara di dark country ini. Di dark country ini punya spesifikasi khususnya di dalam hal apa sih? Harmonisasinya kah, liriknya kah, atau piye Mas? Lebih ke lirik sih kalau aku. Jadi kalau misalkan country pada umumnya membicarakan tentang keindahan, nah dark country ini membicarakan keindahan dari POV yang berbeda, dari sisi yang buruknya dari ini. Oh gitu, makanya dark itu ya dari sisi buruknya, tapi dia tetap bercerita tentang aspek keindahan. Sedikit aja, nggak usah dinyanyiin, cuplikan dari liriknya, salah satunya apa yang Mas bisa sampaikan nih? How you kayak how was your night my friend. Terus itu how you itu, jadi sedikit cerita how you itu aku bikin karena baru-baru ini ada kasus di Timur Tengah itu kan. Jadi memang jadi melihatnya dari sisi
kesedihannya mereka teman saudara-saudara kita ini gitu. Itu yang harus sampai dirasain sama semuanya. Bukan karena kasusnya aja, tapi apa yang dirasain juga harus nyampe. Nah makanya ini yang aku angkat. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan How You ya tadi ya, dengan lagu How You itu tadi, mudah-mudahan ini juga bisa meresap di setiap pendengarnya dan menggugah aspek empatinya juga ya, bahwa wah kok gini gitu ya, wah dalam sekali liriknya. Sudah berapa lagu yang sudah diciptakan khususnya di genre ini, Mas? Sudah 2 album. 2 album, sedikit berapa? Banyak kok. Tenang lah. Itu gimana sih kok bisa dapat inspirasinya terus sampai 2 album nih? Jadi ini itu ada ceritanya, saya menyeting. Jadi karena di Solo itu rumahku di daerah perkotaan. Oh iya. Terus nggak ada gesekan. Apalagi Solo kan nggak ada gesekan. Adem. Gitu. Akhirnya aku harus kontrak rumah di daerah pedalaman yang benar-benar itu kasusnya adalah di daerah itu adalah tempat pembuangan sampah terbesar. Dan daerah situ isinya kandang babi, jadi memang suasananya ini nggak enak. Nah dari situ akhirnya aku harus ada yang men-trigger, harus ada keresahannya juga kan. Akhirnya aku dari situ. Makanya akhirnya jadi produktif ya. Mas Angga yang keren banget ya, harus dicontoh lah. Pokoknya setiap saat, setiap ada momen, setiap lagi kita punya ide atau ilham apa untuk berkreasi dalam hal lirik atau apa, mengubah lagu, jalanin. Yang penting disiplin sih. Nah, yang paling susah sebenarnya itu. Jadi musisi sebenarnya disiplin. Kadang kan mikirnya ketika bikin karya, nunggu wangsit. Enggak lah. Semua bisa lah. Nggak seperti itu juga ya. Atau nanya dulu ke orang pintar. Enggak. Bikin lagu piye? Siapa gitu. Enggak, tapi semuanya bisa sih sebenarnya. Kayak kita punya batas juga dan harus bisa ngelewatin batas itu. Gitu ya. Oke. Nah sekarang The Crip sendiri berarti kan sudah masuk dapur rekaman ya? Iya. Sudah ya. Itu waktu itu recordingnya di mana? Di Solo? Di Solo juga sama teman-teman juga. Sama teman-teman. Jadi memang ada komunitasnya juga sebetulnya. Iya, ada komunitas. The Crips punya ini nggak komunitas fansnya apa kalau ada? Belum ada. Belum ada. Mari kita galang. Jadi The Crips apa gitu ya? Boleh ya, biar seru nanti. Oke, ini kan di labirin yang kedua, di titik ketiga di Siliwangi Food Space ini kan salah satu rangkaian turnya juga ya. Mas Angga boleh mungkin berbagi info turnya sudah kemana aja, yang sekarang dan yang akan datang itu berencana mau kemana lagi nih? Karena ini jilid kedua, yang jilid pertama itu di bulan September itu ada di full titiknya itu di Jakarta, 12 titik estafet. Dan ini melanjutkan, maunya di Bandung aja kan tadi, tapi ternyata harus ke Jakarta juga. Jadi yang jilid 2 ini dari tanggal 26 sampai 29 Januari ada di Bandung, daerah Bandung. Terus akhirnya saya harus geser ke Jakarta dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Begitu. Nah setelah dari sana baru ke arah timur ke Malang, Surabaya. Gitu ya. Pesisir timur lah. Timur. Kalau rencana ke luar Pulau Jawa ada juga mungkin? Sudah dicanangkan mungkin? Sudah dicanangkan, ini lagi nyari-nyari sebenarnya. Gitu. Iya. Karena yang terdekat pengennya tembus ke Australia kan. Amin. Dekat. Mudah-mudahan ya. Situ. Amin. Kalau sudah sampai Australia jangan lupa kita ya Mas. Siap. Tolong panggil kita biar kita wawancara di sana. Oke. Biar jadi media yang internasional. Amin. Gitu ya. Amin. Oke, Mas Angga mungkin mau siap-siap cek line apa segala macam. Nah, tapi terakhir nih buat teman-teman atau bluffers yang mungkin lagi nyimak acara kita, khususnya buat teman-teman yang ingin bermusik atau baru mulai bermusik atau bahkan sudah bermusik, kira-kira apa sih yang bisa dibagi pengalaman atau spiritnya gitu, Mas Angga? Ya jangan pernah takut kalau misalkan karyanya jelek, karena semua juga proses ya. Menurutku nggak ada yang bikin karya langsung bagus. Begitu, karena ya? memang harus dimulai dari yang kayak gitu, emang harus mengalir aja. Yang jelas, yang pasti jangan pernah takut untuk berkarya. Apapun itu toh tetap aja orang lain yang menilai ya. Dan disiplin. Dan disiplin.
Harus disiplin. Jangan lupa chordnya, jangan lupa melodinya. Ya, betul. Oke, Mas Angga, terima kasih waktu dan kesempatannya di sela-sela kesibukan nanti mau tampil. Sekali lagi terima kasih. Sukses selalu. Mudah-mudahan The Clips semakin membawa citra baru di pelantikan musik Indonesia, khususnya buat teman-teman yang ada di Kota Bandung dan di Kota Solo juga. Terima kasih Mas Angga. Oke, Blavers, nanti kita akan lanjut dengan obrol-obrol dengan talent yang lain yang pastinya bakal seru. Blabla Radio Space, listen and enjoy.
Find the light, leave the dark. Hey you, round to the sun. Bury your soul, let's roll your world. Come from the sun. Like the sun. Hey you, run to
sarcasm in the classroom. To leave the kids alone. Hey, teacher, leave us kids alone. All you know of it is another brick in the wall. All you know of it is another brick in the wall. Leave us kids alone.